Kalau kamu dengar frasa makan bergizi gratis, pasti yang kebayang langsung hal-hal yang hangat ya? Iya benar, kayak panci besar yang mengepul di dapur umum gitu kan. Nah iya, terus anak-anak sekolah senyum bawa kotak makan siang mereka. Betul banget, karena memang idealnya program ini dari awal dirancang buat kesejahteraan ya. Ada semangat gotong royong nasional di situ. Tapi kenyataannya berita yang mendominasi sekarang justru sebaliknya loh. Bayangin aja kalau tiba-tiba panci-panci itu digembok rapat. Wah, itu ngeri sih. Dapur dibiarin gelap, dan ribuan mitra lokal yang bangun malah ngancam bakal mogok massal. Iya, mogok nasional yang rencananya tanggal 17 Agustus 2026 nanti kan? Bener banget. Nah, di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita mau bedah khusus buat kamu. Berdasarkan laporan Kompas.com baru-baru ini, kenapa sih para mitra yang udah keluar uang banyak ini malah siap ngunci rapat dapur mereka sendiri? Yang sangat menarik di sini adalah soal ketidakseimbangan ekstrim ya. Ketidakseimbangan gimana tuh? Antara siapa yang nanggung resiko finansial sama siapa yang pegang kendali operasional. Oh, wow, jadi mereka ini bukan sekedar relawan biasa ya? Bukan sama sekali. Para mitra ini pegang SK resmi loh. Mereka udah nanam modal investasi yang masif banget. Iya, bener. Bahkan banyak yang sampai narik kredit dari bank buat bangun fisik dapurnya. Oke, mari kita bedah ini pelan-pelan ya. Ini kan ibaratnya kamu beli dan ngelengkapin restoran pakai uang tabunganmu sendiri, utang bank juga. Tapi orang lain yang ngatur kokinya. Nah, iya itu dia. Resepnya, cara masaknya diatur orang lain. Terus tiba-tiba, katakanlah ada pelanggan sakit perut, restoranmu yang langsung ditutup paksa sepihak. Betul, dan di kasus ini kendari operasional itu dipegang penuh sama Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG. Terus kalau ada masalah di lapangan, kayak kasus keracunan makanan gitu, BGN langsung main suspend aja. Iya, Badan Gizi Nasional langsung ngasih sanksi penangguhan sepihak ke dapur mitra, tanpa evaluasi yang berimbang. Padahal ini kan bunuh diri finansial buat mitra. Masuk akal sih kalau mereka marah. Mereka nggak punya kuasa di dapur sendiri. Tapi pas ditangguhkan, cicilan bank jalan terus ya. Bener banget. Makanya Syawaludin Aweng, ketua asosiasi mereka, akhirnya ngeluarin ultimatum keras. Dia mendesak BGN buat patuh lagi ke aturan awal kan? Iya, ke Perpres nomor 115 tahun 2025. Di situ kan udah jelas banget diatur kuotanya. Seingatku ada batas maksimal 1.000 jiwa buat daerah 3T ya. Betul, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Karena logistiknya susah, nggak bisa dipaksa ngelayani terlalu banyak. Dan sebaliknya, buat daerah aglomerasi atau perkotaan yang padat, minimalnya yang 1.000 jiwa, biar efisien secara ekonomi. Nah, tepat sekali. Jadi, apa arti dari semua ini? Tunggu, kalau Perpres tahun 2025 udah ngatur semuanya secara spesifik, kenapa sekarang hal itu malah didegradasi? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya ya, mengabaikan aturan lama begitu aja tuh bahaya banget. Wajar gak sih kebijakan lama disalahkan tanpa lihat landasan hukumnya? Nggak wajar sama sekali. Makanya Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR, sampai ngeluarin peringatan loh. Oh, beliau merespons ancaman mogok ini ya? Iya, dia khawatir program ini bisa lumpuh total. Saat ini kan pemerintah lagi memberlakukan moratorium atau pembekuan akun. Mungkin alasannya buat merapikan sistem yang terlanjur berantakan ya? Bisa jadi, tapi keberhasilan moratorium itu bukan sekedar soal seberapa banyak akun yang dibekukan. Benar, karena partisipasi mitra ini kan tulang punggung programnya. Simpulannya nih, konflik ini tuh pelajaran penting banget. Niat baik dari program sosial raksasa bisa tersandung cuma karena birokrasi, pemisahan tanggung jawab yang cacat, dan kurangnya perlindungan buat investasi lokal. Sangat disayangkan sih kalau sampai rasa saling percaya ini hancur. Nah nih, ninggalin satu pemikiran penting yang harus kamu renungkan. Kalau pemerintah sangat bergantung pada modal dan utang rakyat atau mitra ini buat mendanai infrastruktur, apa yang bakal terjadi pada gizi anak-anak kita kalau kepercayaan ini hancur sebelum programnya berjalan maksimal? Iya, apakah nanti raksasa industri pangan yang akan mengambil alih monopoli? Dan kalau itu terjadi, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari program ini? Sesuatu buat kamu pikirkan hari ini. Kami hanya menyiapkan fasilitas. Tetapi begitu ada keracunan, dapur kami yang disuspend. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kami dari Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional, saya mewakili teman-teman sebagai Ketua Umum, kemudian ada beberapa anggota kami yang juga ikut hadir dalam forum ini. Dan saya rasa teman-teman asosiasi yang lain juga sama. Rasa luka, sakit, dan kekecewaan terhadap kemitraan yang ada hari ini.
Kami hadir di sini atas persoalan yang sama, Bapak. Saya tidak ingin berpanjang kata, tetapi nanti saya rasa pemaparan dari kawan-kawan Gapembi, pemaparan dari kawan-kawan HMD Gemas, dari teman-teman mitra dan investor 3T, tidak ada yang beda persoalan kami di lapangan. Ini soal kemitraan yang tidak sejajar. Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional. Satu yang menjadi catatannya bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program, Pak. Yang punya fasilitas itu kami. Tapi dalam segala hal kami yang terluka. Dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan mitra yang dia salah. Ada kemudian soal dilakukan kita. Padahal mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang ada di forum ini tidak tahu. Yang menjadi pengelola di dalam dapur itu adalah SPPI. Yang menjadi pengelola semua di dalam itu adalah mereka. Kami hanya menyiapkan fasilitas. Tetapi begitu ada keracunan, dapur kami yang disuspend. Begitu ada persoalan bahkan Presiden kemarin menyampaikan bahwa kami adalah para maling. Saya tahu ini salah ya informasi yang diberikan kepada Presiden. Tetapi tolong ya proses kemitraan didudukkan sejajar. Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada Bapak di sini yang punya kewenangan untuk memanggil mereka. Ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan tidak berfungsi. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.